Dan juara 1 dengan perolehan skor 1826 diperoleh oleh nomor undian 9 dari SD Mereka Santo Franciscus Xaverius II dengan judul cerita Batu Badau. Dipersilakan perwakilannya boleh maju ke atas pentas. Iya. Selamat pagi para dewan juri, Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Hari ini kami akan membawakan sebuah drama yang ceritanya berasal dari Maluku, tepatnya di Kepulauan Tanimbar. Judulnya adalah Batu Badau. Pemeran-pemeran sebagai berikut. Saya Halista Elisha Manuputi sebagai narator, Deviano Habibu sebagai Markus, Kristi Ulahayanan sebagai Lisbeth, Putri Betaupun sebagai Mama Rosa, Leonila Walten sebagai Kristina, Maria Latumahina sebagai Maria, Teresia Melani Maturbong sebagai Tante Popi. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di sebuah desa di Pulau Tanimbar, hiduplah suatu keluarga yang kaya raya. Mama Rosa dan suaminya memiliki 2 anak. Yang satu seorang anak laki-laki yang bernama Markus, sedangkan yang satunya lagi seorang anak perempuan yang bernama Lisbeth. Keduanya telah tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang tumbuh dewasa dalam segala kemewahan. Karena kedua orang tua mereka terlalu memanjakan mereka menjadi sangat angkuh dan kurang ajar. Mereka sangat tidak menghormati pelayan-pelayan di rumah mereka. Mereka sering memperlakukan para pelayan itu dengan semena-mena. Suatu sore, Markus terlihat sangat kesal. Ia merasa kesal kepada pelayan yang tidak mempersiapkan makan sore untuknya. Sudah pagi nih, kalau air panas berkacau mandi.
sebab itu, kekayaan ayah mereka menjadi milik mereka. Mereka bertambah angkuh dan kurang ajar. Karena tidak tahan dengan kelakuan Lisbeth dan Markus yang semakin menjadi, Christina dan Maria beserta pelayan lainnya memutuskan untuk tidak bekerja lagi di rumah itu. Suatu pagi, kedua pelayan itu mewakili pelayan lainnya untuk mengatakan pengunduran diri mereka. Potong sama mau keluar. Potong cinta dengan mulai. Jadi potong sama mau keluar. Asal kamu kosan, Reng. Kamu kopi kah? Mau mati kah? Beta sepastiu. Beta mana sana kamu pi. Kamu tuh sebenarnya kerja satu lab. Jadi kalau kamu pi, beta sepastiu. Tapi kamu kalau lihat satu hal. Kamu orang keluar dari rumah nih. Sekolah balas satu kali. Kamu sudah dapat kamu tuh gaji bulan ini. Para pelayan pun meninggalkan rumah itu. Dan mulai hari itu, ibu mereka lah yang melakukan semua tanggung jawab di dalam rumah. Dari menyapu sampai mencuci baju, ibu mereka lah yang mengerjakan semua itu. Suatu sore, Lisbeth sedang duduk di ruang tamu sambil mengawasi ibunya yang sedang mengepel lantai. Hei Wasilina, orang kerja tuh baik-baik. Ini nih langsung potong. Mesti jual karena gak cuci piring. Habis ini, Wasil langsung bikin beta ke kemana? Saya selesai ya. Pada malam hari, setelah kedua anaknya tidur, sang ibu berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kita juga kita sih mampu perinana dua nih. Kita sih bisa jalan pendengar-dengaran. Si Tuhan buka dong mata hati juga. Kasih sadar dong supaya dong bisa jadi anak-anak yang dengar-dengaran yang mandiri. Kami berjalan ikut Tuhan berjalan. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keesokan harinya, Markus dan Lisbeth bangun tidur. Mereka lalu menemukan meja makan yang dalam keadaan kosong dan yang ada hanya panci kosong di atas kompor. Ini kenapa sih gak ada makanan satu nih, Wan? Lampu tua banget tuh. Kemana lah itu? Ini bikin makanan. Kalau tidak jalan. Ini teh mani. Nenek gak cuci di kali. Mari, kata dua itu tua. Iya, mari kata kita tua. Rasanya kamu macam tua. Benar saja, sewaktu Markus dan Lisbeth sampai di sungai, mereka melihat sang ibu sedang mencuci banyak pakaian di sungai. Mereka pun segera menghampiri ibu mereka itu. Tanpa bertanya dahulu, Markus langsung menendang ember berisi pakaian sampai jatuh ke sungai. Lisbeth pun menarik ibunya untuk berdiri dengan kasar. Wan, buang-buang kue. Beta bilang kak, beta belum makan. Kalau mau jadi nenek tuh, nenek memaksakan anak. Tanpa memperdulikan ibunya, Lisbeth terus memukul ibunya. Namun, tiba-tiba ada seorang warga yang lewat dan melihat kelakuan Lisbeth dan Markus kepada ibu mereka. Hei, anak-anak, kamu paling kurang ajar. Masa kamu bisa bikin kamu mama macam begitu? Hei, perempuan, saya pakai bawa urusan biar kau harus pulang ke sana. Berangkat sebantu, dia sudah. Yang penting beta sebelum kamu. Nanti lihat saja, kamu akan dapat kamu pembalasan. Kamu segera ngajar kamu mulai. Apa sih? Tante Poppy yang telah diusir oleh Lisbeth pun segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Lisbeth kembali memukul ibunya, sedangkan Markus hanya berdiri sambil melipat tangannya, menyaksikan ibunya yang dipukuli adiknya. Pukul terus. Sampai akhirnya, Lisbeth mendorong ibunya dengan keras ke tanah. Tiba-tiba, ibu mereka yang sudah lemah itu berhenti
Dengan suara yang pelan, ibu mereka berkata, setelah berkata seperti itu kepada Markus dan Lisbeth, sang ibu dengan susah payah pergi meninggalkan mereka berdua menuju sebuah batu yang berada di pinggiran sungai, lalu berkata kepada batu itu, buka juga kelas supaya beta bisa masuk ke dalam. Bikin beta sama dengan bunga yang berbau sedap sama bunga manor. Tak lama kemudian, batu tersebut terbuka dan masuklah sang ibu ke dalamnya. Beberapa lama kemudian, muncullah bunga-bunga melati putih yang cantik dan berbau harum di batu tersebut. Beberapa hari kemudian, karena para warga yang tidak tahan dengan tingkah kedua anak itu, para warga pun setuju untuk mengusir mereka berdua dari desa itu. Mereka pun diusir keluar desa. Mereka menyesal telah memperlakukan ibu mereka dengan kurang ajarnya. Mereka lalu pergi menuju batu yang dahulu ibunya masuki. Sesampainya di batu tersebut, mereka apa daya, batu tersebut telah tertutup selamanya. Nasi telah menjadi bubur, nasi telah menjadi takdir. Ibu mereka telah meninggalkan mereka selamanya. Yang tersisa hanyalah penyesalan bagi mereka berdua. Kita semua sebagai anak, hendaklah kita menghormati orang tua kita, terlebih kepada ibu kita, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Demikian penampilan drama dari kami. Sekian dan terima kasih.